Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, senang sekali saya Galuh Praba bisa menyapa Anda dimanapun berada tentunya dalam program Wacana Publik. Seperti biasa dalam program Wacana Publik kita akan membahas sebuah tema bersama, berdialog bersama dan nanti Anda juga dapat bergabung dalam dialog interaktif kami. Sebelumnya tema yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini sangat menarik berkaitan dengan korupsi dan agak berbeda daripada biasanya karena menggunakan bahasa Bali, yakni antisipasi Krama Ngewangun Provinsi Bali bebas saking korupsi. Orang Bali pasti ngerti ya, tapi yang bukan Bali pasti bingung apa nih maksudnya. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi dan bagaimana juga peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi ini terjadi dan membuat kita terbebas dari yang namanya belenggu korupsi. Saya tidak sendiri, sudah ada dua orang narasumber yang hadir di studio. Saya akan perkenalkan langsung, di samping saya sudah hadir Pak Johnson Ridwan Ginting, jauh ya dari Jakarta, Pak. Selamat datang. Beliau adalah Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia. Dan di sampingnya hadir pula Bapak Iwayan Sugiade, Inspektur Daerah Provinsi Bali. Selamat datang kembali, Pak. Terima kasih sudah hadir sekali lagi Bapak-Bapak sekalian. Saya mungkin langsung memulai perbincangan kita ya, karena temanya soal korupsi. Kita sudah lihat sih banyak yang artinya pemimpin daerah atau tokoh-tokoh siapapun begitu yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI, di TV sudah sering sekali kita lihat beritanya. Namun sesungguhnya seperti apa sih kondisi korupsi di Indonesia, Pak Johnson? Terima kasih banyak Ibu Galuh ya. Jadi kalau korupsi di Indonesia ini kita sebenarnya tidak ingin sampai orang bicara tentang bahwa korupsi itu adalah budaya, karena korupsi itu bukan sama sekali bukan budaya. Budaya kita tuh budaya gotong royong, budaya saling membantu, budaya tepuk seliro gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian ketika orang sudah berbicara sudah jadi budaya, berarti itu sudah melewati level yang sangat sudah mendarah daging. Ya? Karena itu kita terus berupaya supaya kemudian menekan tingkat korupsi ini di Indonesia gitu loh, Bu Galuh. Bagaimanapun caranya ya. Nah, kalau gitu strateginya KPK seperti apa saja sih, Pak? Karena yang kita lihat ini kan penangkapannya saja. Apa memang cuma nangkap aja atau seperti apa sebetulnya? Nah, KPK saat ini tuh menggunakan 3 strategi Trisula namanya, Bu ya. Yang pertama, kita akan tetap mengedepankan penindakan. Artinya orang-orang yang memang sudah melakukan kejahatan korupsi akan kita tindak melalui kegiatan penindakan. Tetap dilakukan ya? Ya. Yang kedua adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan. Artinya kita meminimalisasikan sedapat mungkin, sedikit mungkin lubang-lubang yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan itu sumber korupsi. Ya kan? Pembenahan sistem, kemudian kita membangun sistem penelitian yang sifatnya administratif ya? Itu yang tidak lagi dapat ada celahnya lagi buat korupsi. Nah, kemudian strategi yang ketiga kita bicara tentang pendidikan masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat memahami bahwa sebetulnya mereka pun adalah korban daripada tindak korupsi itu sendiri. Begitu, Bu Galuh. Jadi ada 3 strategi ini yang kita jalankan saat ini. Pendidikan masyarakat ini menarik ya, Pak ya, karena saya pikir masyarakat zaman sekarang kalau bicara soal korupsi, rasa-rasanya sudah tahu, sudah mengerti gitu. Tapi rupa-rupanya KPK sampai membuat strategi khusus begitu demi pendidikan atau edukasi kepada masyarakat. Ini artinya apakah memang masih ada kekurangan pemahaman di masyarakat terkait dengan korupsi itu sendiri? Oh, itu kita sadarin Ibu. Karena bagaimanapun juga, yang pertama kita memandang masyarakat bahwa mereka sendiri adalah orang yang sebetulnya setiap hari melihat hasil-hasil yang diakibatkan oleh korupsi itu sendiri, Bu ya. Sangat dekat ya. Mereka ya. Kemudian mereka juga kalau kita lihat Ibu ya, setiap tahun kita mendapatkan laporan sekitar 7.000 sampai 8.000 laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPK. Cuman dari sebegitu banyak laporan itu sendiri laporan-laporan yang terkait dengan korupsi itu sendiri presentasinya malah sedikit. Jadi kita melihat bahwa pemahaman masyarakat di sini masih rendah terkait korupsi. Yang ketiga, kita juga ingin supaya masyarakat itu sendiri menjadi garda terdepan ketika kemudian kita melihat ada semacam ketidakberesan di dalam lingkungannya sendiri akibat adanya korupsi. Jadi dia bisa kemudian meminta transparansi anggaran, meminta kejelasan dari
pemerintahan yang ada di sana. Mereka kemudian bisa menjadi unsur yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas daripada daerahnya itu sendiri. Begitu Bu Galuh. Agak ironis ya, dari 7.000, 8.000 ternyata bukan semuanya kasus korupsi. Oh ya, enggak Bu. Artinya pengertian korupsinya ini masih belum, berarti kita nih sok tahu sebenarnya Pak ya. Enggak. kurang lah pengertian soal korupsi. Nanti kita akan kulik lagi sebetulnya korupsi yang seperti apa saja sih yang bisa kita laporkan. Karena rupa-rupanya kita sebagai warga masyarakat yang adalah korban ya dari korupsi ini sendiri bisa berperan aktif loh untuk kemudian melaporkan agar tindak korupsi tersebut ditindaklanjuti. Saya mau pindah dulu ke Pak Wayan Sugiarto mungkin ya. Untuk di Bali sendiri pandangan Bapak soal edukasi korupsi ini seperti apa sih Pak hingga saat ini? Ya, makasih Pak Galuh. Jadi masalah edukasi pencegahan korupsi ya, kita di Provinsi Bali telah menerapkan praktek aksi pencegahan korupsi, kan itu yang penting, komitmen pemerintah daerah. Bagaimana praktek aksi pencegahan korupsi ini ya tentunya kita aplikasikan dalam bentuk regulasi, baik itu Peraturan Gubernur Nomor 2 2019 tentang pendidikan anti korupsi, kemudian ada juga Pergub 2 2019 itu tentang optimalisasi pajak hotel dan restoran antara kabupaten kota dengan provinsi secara terintegrasi. Nah, kemudian ada Pergub 37 2019 tentang pendidikan anti korupsi. Nah, semua aksi ini adalah program-program yang disarankan oleh KPK, misalnya lewat Permas ini, oleh Pak Johnson. Nah, kemudian berikutnya juga tindak lanjut dari Perka 2 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Di Bali sudah ditetapkan Pergub nomor 26 tahun 2021 tentang pelaporan pengendalian gratifikasi. Nah, tentunya perangkat daerah kita wajibkan setiap bulan itu membuat. Apabila menerima, ya artinya menerima pendidikan secara gratis, kemudian dapat akomodasi, kemudian mendapat transportasi secara gratis, itu kita laporkan juga. Itu bagian daripada gratifikasi, bukan berarti mereka itu akan ditangkap, tidak. Kita laporkan sebagai bentuk kejujuran kita gitu. Nah, berikutnya yang lain seperti katakanlah tentang ya kalau ada sumbangan-sumbangan pihak ketiga dalam hal pandemi Covid, kita juga dulu masuk aplikasi. Semua by aplikasi. Kemudian program-program KPK yang kita jabarkan dalam bentuk MCP, Monitoring Center for Prevention. Ya, ada 7 area intervensi, perencanaan dan penganggaran, nah, kemudian optimalisasi pendapatan, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, kemudian manajemen ASN, kemudian perizinan, kemudian aset. Nah, tentunya Bali komitmen. Nah, sehingga mendapatkanlah yang terbaik. Untuk 2020 kita capaiannya 98,57% terbaik se-Indonesia dari 543 Pemda se-Indonesia. Nah, kemudian di 2021 juga terbaik mendapatkan 98,86%. Menarik. Ya. Artinya komitmen Provinsi Bali dalam menegakkan atau mencegah, meniadakan korupsi itu bisa kita lihat dari apa yang dilakukan. Dan ini adalah salah satu sistem yang dibuat ya Pak ya. Dicoba dirancang oleh KPK agar seminimal mungkin ada lubang untuk dapat melakukan korupsi. Sebelum saya kemudian ingin tahu soal peran serta masyarakat, mungkin kita adalah baiknya menggali dulu Pak soal korupsi ini sendiri. Karena tadi disebutkan ada gratifikasi, korupsi dan lain sebagainya. Mungkin banyak masyarakat di rumah juga yang masih misunderstanding Pak, masih keliru dalam mengerti istilah-istilah tersebut. Bisa Pak Johnson. Jadi korupsi ini kan asal katanya dari bahasa Latin corrumpe, artinya dia busuk atau sesuatu yang tidak baik itu Bu Galuh ya. Nah, kita harus bedakan juga antara korupsi dan tindak pidana korupsi, ya kan? Beda Bu. Karena korupsi itu sesuatu yang sangat jelek, tetapi kalau tindak pidana korupsi adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau kita telat waktu, ya kan, kita terlambat masuk kerja, itu sebetulnya kita sudah masuk ke dalam tindakan koruptif. Tapi bukan bagian daripada tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor
31 tahun 99 itu ada 7 delik di antaranya ada merugikan keuangan negara, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan, suap, gratifikasi, ya kan. Nah, yang sering terjadi kesalahan pemahaman itu adalah ketika masyarakat berpikir, oh gratifikasi itu oke gitu. Nah, itu yang sering masyarakat salah, Ibu. Apa Jadi, tuh? gratifikasi itu segala sesuatu bentuk pemberian yang diberikan kepada penyelenggara negara, ya kan, yang diterima oleh penyelenggara negara. Nah, ada gratifikasi yang boleh diterima, ada gratifikasi yang harus dilaporkan, terutama gratifikasi yang kemudian kita lihat ada indikasi benturan kepentingan diantaranya, maka itu harus dilaporkan kepada KPK. Itu ya Pak ya. Oke, menarik. Nah, saya jadi pengen tahu karena korupsi sedemikian sebetulnya menghancurkan kita dan kita adalah korbannya seperti yang Bapak sampaikan. Kebetulan seperti apa sih peran serta masyarakat ya Pak ya dalam kemudian ikut andil dalam memberantas korupsi ini sendiri. Kita akan bahas nanti di segmen kedua. Kita istirahat sejenak ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Anda kembali menyaksikan Wacana Publik dan saat ini Anda juga dapat bergabung dalam dialog interaktif kami di 0361237706. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masih membahas tema terkait dengan korupsi. Khususnya bagaimana partisipasi masyarakat di Provinsi Bali khususnya bisa bersama-sama kemudian membebaskan Bali dari korupsi. Kalau bisa sih Indonesianya juga ya Pak ya, jangan Balinya saja. Kembali saya ke Pak Johnson untuk bertanya, karena tadi sudah cukup banyak bicara soal korupsi, ada gratifikasi juga tadi. Kemudian bagaimana sih Pak peran serta masyarakat nih Pak dalam kemudian turut andil? Karena kata Bapak kita korban. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian melawan korupsi ini? Jadi begini Bu Galuh, kita punya semboyan 3L. Lihat, lawan, laporkan. Lihat artinya kita tidak boleh kemudian apatis dan kemudian pura-pura tidak mau tahu dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus perhatikan apa yang dengan mata kita sendiri, apa yang hal-hal yang menjadi tindakan koruptif yang terjadi di tempat kita. Bisa jadi kontraktor membuat penebalan jalan tidak sesuai dengan speknya, mungkin dikurangin tebalnya. Bisa jadi kemudian terjadi pungutan liar di suatu tempat dan sebagainya gitu kan. Kita harus lihat itu dan kita nggak boleh apatis kemudian pura-pura nggak tahu dan itu beranggapan itu bukan urusan saya nggak peduli yang masa begituan. Oke. Itu lihat. Lawan artinya bahwa kita tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dapat mungkin kita ingatkan, Pak, itu tindakan tidak boleh dilakukan seperti itu. Bapak tidak boleh melakukan seperti ini. Bapak harus taati aturan yang ada, kontrak yang sudah itu ditaatin. Dan satu lagi lapor. Dan satu lagi ketika lihat dan lawan itu kemudian sudah tidak bisa lagi kemudian mengubah situasi, maka langkah selanjutnya adalah laporkan. Laporkan itu kepada aparat penegak hukum atau kepada inspektorat yang bisa menangani kasus-kasus tersebut. Baik, saya tahan sampai sana dulu ya Pak ya, karena ternyata udah ada telepon yang masuk. Kita sapa dulu penelpon kita petang hari ini di ujung sana. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana Ibu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana Pak? Saya Bapak Ketut di Kampung Siri. Nggih, silakan Pak Ketut. Ya. Korupsi ini bicaranya mengenai korupsi, bebas korupsi. Tapi korupsi itu sebenarnya tindakannya harus disiplin. Jangan sampai berlarut-larut korupsi itu menjadi menumpuk-numpuk. Harus jalan 1 minggu kalau sudah terbukti dia memaling istilahnya atau terbukti korupsi harus ditindak dengan tegas atau dirampas sesuai dengan perbuatannya yang dimaling atau korupsi. Tapi harus ada dendanya sesuai dengan aturan kemungkinan. Kalau permintaan kami sebagai masyarakat harus begitulah jalannya, harus menindak. Jangan larut-larut itu sampai numpuk-numpuk jadinya kursinya tahun-tahunan nggak selesai, 5 tahun tidak selesai itu apa itu harus
Nah, di dalam 1 minggu asalkan sudah terbukti orangnya itu. Harus cepat artinya Pak ya. Nah, Baik. apapun bukti, jangan pilih-pilihan itu. Harus ditilang. Itu saja ya Pak. Jangan dari 1 minggu itu asalkan sudah dibilang bukti terbukti. Misalnya Baik. terbukti 10 juta. Dinas sesuai dengan 10 juta ditambah dana. Kalau menurut ide kami. Oke. Karena denanya. Ya, kami sudah tangkap pertanyaannya Pak. Ya, cuma itu saja. Cuman itu saja. Baik, suksema Pak Ketut di Tampak Siring untuk pertanyaan dan opininya. Intinya adalah berharap agar penanganan kasus korupsi jangan berlarut-larut. Kalau bisa cepat, 1 minggu selesai Pak. 1 minggu selesai. Gimana tuh Pak? Harapan kita seperti itu Bapak. Dan sebetulnya kita bisa jamin bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan betul-betul sungguh-sungguh menangani korupsi Pak ya. Dan kita tidak ada niatan untuk memperlambat. Tetapi kita juga harus prudent dalam mengerjakan kasus itu sendiri, bahwa kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti dasar yang betul-betul proven, betul-betul kuat gitu. Jadi memang kadang-kadang lama atau singkatnya penanganan kasus itu lebih kepada bagaimana kemudian kita mendapatkan alat bukti yang bisa mendukung kasus itu untuk di pengadilan nanti. Itu Pak Ketut dan saya setuju. Tidak boleh dilama-lamakan Pak Ketut, setuju. Pekerjaan juga buat Iya, KPK ya. pekerjaan buat Banyak kita nih juga. yang ngantre. Iya, banyak yang 7.000 ngantri. laporannya loh. Bukan main ya. Nah, tadi sampai dilihat lawan dan lapor. Artinya kita juga punya peran loh ternyata pemirsa untuk melawan korupsi ini. Nah, lapornya ini Pak, seperti apa sih Pak yang bisa kita laporkan? Karena tadi Bapak bilang 7.000 banyak yang salah lapornya. Nah, ini gimana biar jangan sampai Bapak kelamaan milih dari 7.000 itu untuk kasus yang sesungguhnya. Untuk melaporkan kasus korupsi sekarang kan nggak perlu lagi ke Jakarta, Bu Galuh ya. Jadi kita bisa akses di internet kita di www.kpk.go.id. Kita kemudian masuk ke dalam whistleblowing system, kita kemudian buat akunnya, kemudian kita buat cantumkan keterangan yang dibutuhkan di sana. Nanti ketika penyidik kita membutuhkan keterangan tambahan, dia akan menghubungi lagi lewat akun tersebut. Itu cara kita komunikasi sambil tetap kemudian kita menjaga identitas si pelapor itu sendiri. Yang kita tidak diharapkan adalah ketika pelapor datang ke KPK, saya buat laporan ini terkait dengan ini saya yakin ini kan biasanya kan selalu ngomong gitu kan. Saya yakin ini terjadi korupsi di sini, laporannya ini, kemudian diserahkan kepada KPK. Kemudian sesudah laporan diterima sama KPK, dia berfoto di depan KPK supaya diliput sama media. Nah itu yang susah. Jadi lapor dan kemudian tetap bekerja sama dengan KPK, tetapi jangan pernah muncul di dalam itu, karena itu akan menyulitkan hidup dia sendiri nanti terjadi orang yang dilaporkan nggak suka kan. Betul, ya? betul. Akan melindungi dirinya ya. Iya itu. Jadi justru berbahaya. Berbahaya. Atau bisa juga mengirimkan email ke pengaduan.masyarakat@kpk.go.id. Banyak sekarang kemudian mekanisme yang bisa kita gunakan tanpa harus pergi ke Jakarta. Jauh dong kalau ke Jakarta Pak ya, apalagi dari Bali. Nah, cuman yang jadi pertanyaan juga adalah kasus-kasus apa saja Pak yang bisa kita laporkan? Karena tadi kan Bapak sampaikan korupsi itu ada 7 ya Pak ya, jenis ya Pak ya? 7 kriteria, 7 ciri-ciri lah ibaratnya yang bisa kita laporkan. Nah ini yang seperti apa saja Pak yang kemudian bisa masyarakat lapor? Karena 7.000 salah banyak tuh katanya. Ya gini Bu, jadi diharapkan masyarakat itu sendiri ketika melaporkan bahwa dia sudah bisa paling tidak Bu ya menyertakan bahwa kita yakin di sini terjadi korupsi karena saya mempunyai bukti awal yang saya yakin ini adalah bukti dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi jangan berasal dari guntingan potongan koran atau apalagi kemudian dengar-dengar dari teman begitu kan atau katanya ya kan, banyak gosip seperti itu kemudian melapor ke KPK. Nah, bukti-bukti indikasi ini yang kemudian menjurus kepada tindak pidana korupsi ini akan sangat membantu KPK dalam pengusutannya. Sampai di sana cukup karena kemudian tugas selanjutnya adalah tugas penyidik KPK di sana.
Jadi mohon diperhatikan juga ya. Iya. Mungkin sebelum lapor kita harus cermati dulu juga apa yang kita laporkan ini memang sudah sesuai dengan tindak pidana korupsi. Saya pindah deh ke Pak Sugiade karena mau tanya juga soal di Bali sendiri gimana nih Pak? Apakah ada mungkin Bapak kan inspektur daerah nih. Biasanya jadi tong sampah laporan. Oh, saya bilangnya tong sampah sih Pak, jahat ya. Apa ya, mungkin adalah tempat pengaduan ya. Kalau ada masalah apapun, korupsi juga ada Pak. Ya, baik Mbak Galuh, jadi begini, sebagai komitmen pemerintah daerah dalam hal, tadi sudah saya sampaikan aksi pencegahan korupsinya, di Provinsi Bali sudah ada aplikasi yang namanya SP4N Lapor, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Online Rakyat. Nah, itu turunan dari Perpres 76 2013 dari Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Artinya, kalau ada pemerintah dalam hal memberikan pelayanan tidak sesuai, ya dilaporkan. Atau masyarakat dalam hal mendapatkan vaksin misalnya, bagaimana cara mendapatkan vaksin misalnya, bagaimana caranya mengurus KTP, nah seperti itu. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, berkaitan dengan korupsi, kalau ada indikasi, ya katakanlah misalnya pengadaan masker di OPDA berbau amis gitu misalnya. Ya kita turun, buat surat perintah tugas mengacu kepada PP 72 2019, perubahan PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Jadi inspektur bisa turun secara langsung, nanti hasilnya kita laporkan kepada pimpinan. Nah, kemudian kalau ada pelaporan gratifikasi, ya kita pedomannya Perka 2 2019. Oke. Pelaporan gratifikasi yang tadi sudah saya sampaikan sudah dibentuk Pergub 26 itu. Artinya mekanisme prosedur pelaporan gratifikasi itu ada. Ada tata waktunya. Nah, tentunya dalam hal pelaporan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasatgas, Pak Johnson, artinya tidak semua bisa kita tindak lanjuti. Kadang-kadang ini masalah keluarga. Di Perka 2 2019 tentang pelaporan gratifikasi di ketentuan pasal 3 jelas juga. Ada 17 hal yang dikecualikan dari gratifikasi itu. Misalnya pemberian dalam keluarga. Apa itu korupsi? Nah, kemudian dalam pemberian kepada teman sejawat misalnya 300.000 batasannya. Nah, pemberian cenderamata atau pendel misalnya. Nah, itu hal-hal yang dikecualikan. Artinya sepanjang itu ada asas kepantasan dan kepatutan, ya itulah yang tidak perlu kita laporkan. Baik, artinya sudah ada aturan-aturannya dan sebetulnya tinggal dijalankan ya Pak ya. Cuman menarik juga nih, kita ingin tahu bagaimana kemudian Pak kolaborasi antara pemerintah daerah, Bapak sendiri, inspektorat gitu ibaratnya dengan masyarakat. Seperti apa sih bentuknya Pak? Ya, bentuk kolaborasi. Memang ini perlu bersinergi antara tiga pilar ini, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Nah, bentuk sinerginya ya satu, kita sudah membentuk juga sebagai komitmen pemerintah daerah, Bapak Gubernur sudah mengukuhkan Paksi Bali, penyuluh anti korupsi Bali yang jumlahnya 14 orang. Nah, ini sudah dikukuhkan jadi pada tanggal 4 Oktober 2021 oleh Bapak Gubernur. Jadi dengan keputusan Gubernur Bali, mereka sudah dikukuhkan dan mereka punya program. Ya, kita juga support dananya gitu. Kegiatan-kegiatan mereka itu. Nah, tentunya ini menjadi ya bagian dari kita juga. Bahkan ya katakanlah memperingan tugas-tugas KPK, memperingan juga tugas-tugas pemerintah daerah. Jadi karena sekecil apapun itu pengaduan-pengaduan itu wajib kita tindak lanjuti. Ya, karena fungsi-fungsi inspektorat itu adalah early warning, pencegahan dini. Salah satunya. Ya. Dan Paksi ini salah satunya membantu. Ya, membantu. Pengen tahu lagi sih soal Paksi, sayang kita harus jeda lagi Pak. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan bahas selanjutnya soal Paksi ini apa sih sebetulnya. Tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Tadi sudah dibahas terkait dengan Paksi Bali yang menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kemudian memerangi korupsi ini sendiri. Saya ingin menggali lebih dalam lagi apa sebetulnya Paksi ini. Saya mungkin tanya Pak Johnson langsung ya. Apa sih Pak Paksi ini sebetulnya? Jadi Bu Galuh ya, kita memandang bahwa pendidikan masyarakat ini sangat strategis. Di negara-negara maju yang tingkat persepsi korupsinya itu sangat-sangat tinggi, artinya dia sangat tidak toleran dengan korupsi itu. Mereka punya rakyatnya itu sendiri punya pemahaman yang tinggi, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Mereka punya kepedulian terhadap lingkungannya sendiri sehingga mereka bisa memonitor apa yang ada di lingkungannya itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa peran di sini tuh yang paling berpengaruh adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat. Yang kita mesti sadari juga bahwa kita cuma 1.200 orang nih Bu Galuh untuk menangani seluruh Indonesia. Paksinya? Orang KPK-nya. Oh, KPK-nya. Dan itu mungkin ada 300 untuk bagian penindakan, sebagian lagi untuk bagian yang lain. Artinya kalau dengan jumlah yang sekarang, kalau kita harus mengedukasi masyarakat seluruh Indonesia, saya yakin saya bakal dicerai istri saya, Bu. Ya kan karena nggak pulang-pulang Bang Toyib nih, Bu. Bang Toyib, benar. Nah, oleh karena itu kita berpikir oke lah kalau gitu. Kita tahu bahwa masyarakat itu sendiri banyak yang punya perhatian penuh, banyak yang concern dengan paling tidak sebelum saya meninggal saya ingin meninggalkan dunia yang lebih baik buat anak cucu saya. Itu komitmen yang kita sering dengar dari teman-teman di masyarakat kan. Tapi kemudian mereka bertanya, gimana caranya? Saya kan nggak ngerti juga masalah korupsi ini. Oke lah, kemudian kita bekerja sama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kita membentuk yang namanya penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi ini adalah sertifikasi bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat. Jadi Ya kan? Paksi ini adalah penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi. Ya. Nah, mereka kemudian kita didik, ya kan, materi-materinya itu. Kemudian kita punya persyaratan khusus buat para paksi ini, sehingga kemudian kita yakin bahwa ketika mereka mendapatkan sertifikasi itu, mereka sudah dianggap sebagai mempunyai kualifikasi yang sama atau dengan orang KPK itu sendiri. Jadi di kemudian hari kita bisa bilang, Pak, ini ada permintaan untuk penyuluh di tempat silakan paksi saja yang memberikan materi gitu. Jadi itu ya. Itu gunanya. Gunanya adalah untuk membantu KPK juga yang sudah menerima sebetulnya banyak sekali laporan korupsi. Iya. Nah, kemudian ada lagi nih satu Pak, karena laporan korupsi ini yang bisa kita laporkan, tadi pada saat off kita sempat ngobrol bahwa ternyata nggak semua artinya jumlah korupsi minimal berapa Pak? Jadi yang bisa kita laporkan itu ya? Oh enggak, bukan itu, Bu Galuh. Jadi kasus korupsi yang ditanganin KPK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu ya kita ada 2 persyaratan. Yang pertama adalah dilakukan oleh penyelenggara negara, ya kan? Artinya penyelenggara negara itu sebetulnya di levelnya ada di bupati ke atas gitu kan, atau kemudian ada perpanjangan penyelenggara negara berdasarkan keputusan menteri ada juga, dan melibatkan kerugian negara sedikitnya 1 miliar. Yang ditangani oleh KPK. Yang ditangani oleh KPK. Ketika kemudian 2 persyaratan itu tidak terpenuhi, maka sebetulnya kita bekerja sama lagi dengan aparat penegak hukum yang lain. Bahkan kita bekerja sama juga dengan Pak Inspektorat juga. Kadang-kadang karena memang permasalahannya malah bukan berbau sama sekali korupsi ya, tetapi mungkin kesalahan administrasi, kesalahan kode etik. Nah, itu tugas-tugasnya Pak Inspektur kemudian untuk menangani itu. Jadi kita tetap kerjasama dengan pemerintah daerah, kita oper sama mereka. Dari Pak Inspektur juga kemudian ada hal yang ditanganin dan Pak Inspektur melihat bahwa ini potensinya ada untuk arah korupsi. Dia akan kirimkan itu juga kepada KPK. Ya gitu kan Pak Menteri? Betul. Benar gitu Pak tanggapannya. Jadi begini saya tambahkan. Artinya kalau ada pengaduan masyarakat berkaitan dengan yang tadi itu, misalnya pengadaan masker di OPDA berbau amis. Ya. Nah, tentunya inspektur turun. Setelah diperiksa, jika terjadi indikasi kerugian daerah atau negara, terbukti, ya dikembalikan. Ya, karena ini ada PP-nya yang ngatur, PP 12 2017 tentang
pembinaan pengawasan pemerintahan daerah. Nah, di pasal 27 itu jelas, artinya sejak diterimanya hasil pemeriksaan atau pengawasan itu paling lambat dalam jangka waktu 60 hari wajib ditindaklanjuti. Artinya uangnya harus dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari. Pertanyaannya, bagaimana kalau lebih? Nah, APH. Oke. Ini menarik ya, ternyata berat tugas bapak-bapak ini sekalian. Iya. Kita dari masyarakat juga ternyata bisa membantu loh untuk kemudian sekali lagi meringankan beban mereka dengan turut berpartisipasi dalam pencegahan atau penindakan korupsi ya. Melaporlah minimal sehingga kita bisa menindaklanjutinya nanti. Kembali lagi Pak ke Pak Johnson, karena tadi kan sempat singgung juga soal paksi ini ya Pak ya. Sebetulnya sasaran pandangan Bapak nih, sasaran edukasi korupsi ini sebetulnya siapa saja sih Pak? Ini Bu Galuh ya, ini kan pendidikan Bu Galuh ya, itu pendidikan itu dimulai dari kita PAUD ya, sampai kita MAUD ya. Ya kan gitu kan, nggak berhenti tuh di tengah jalan itu. Jadi dari PAUD pun sudah bisa ditanamkan ini? Iya, ada. Itu kita mengajarkan bagaimana perilaku tidak koruptif itu. Itu sangat lebih dasar lagi. Bagaimana kemudian anak-anak kecil itu juga diberikan pemahaman jujur, Jumat bersepeda jujur, adil dan berani dan sebagainya itu kan. Itu sifat-sifat dasar yang kemudian akan membentuk perilaku manusia yang akan anti koruptif. Itu diajarkan sejak dari usia kecil. Ya kan? Bagaimana kemudian ketika contohnya nih anak saya minta duit kan, Pak beli buku Pak, oke, saya berapa? 60.000 katanya kan. Padahal sebetulnya duit yang harga bukunya 50.000. Nah itu ketika itu terjadi di masa kecil, kedepannya dia akan menjadi seperti apa kita nggak tahu Bu ya. Ya betul. Tapi itu permisif seperti itu akan menemukan pola pikir yang tidak baik buat anak. Jadi sejak dari PAUD sampai kita MAUD kita tetap akan tidak berhenti belajar. Tidak berhenti belajar. Baik. Jadi inilah yang kemudian menjadi objek daripada paksi untuk memberikan penyuluhan anti korupsinya. Oke. Gitu Bu. Tadi kan Pak Wayan sampaikan di Bali berapa Pak paksinya? 14 ya? 14 yang sudah dikukuhkan. Ada lagi nama kemarin 3 yang belum kita kukuhkan barusan. Pandangan Bapak cukup nggak? Ya kalau dipandang cukup, ya cukup karena mereka perwakilan dari masing-masing lembaga. Ada yang dari inspektorat juga di kabupaten, ada yang juga dari rumah sakit gitu, berbagai macam, ada dari dosen juga, akademisi gitu. Ya kami juga terbuka, makin banyak makin bagus, artinya tugas-tugas kita dibantu. Maksudnya terbuka nih artinya kita boleh daftar nih, mungkin ke Pak Johnson ya, atau kemana? Siapa ya boleh saja, karena nyatanya KPK berkomitmen tadi sudah melakukan binte ini di Hotel Haris di Cokroaminoto sana. Ya tentunya mereka yang ikut itu banyak, bahkan senior-senior kami alumni Pemprov Bali yang di situ banyak ikut tadi. Artinya masyarakat umum, meskipun bukan di pemerintahan nih Pak, ya, boleh. Dari masyarakat boleh, tukang ukir boleh gitu, tukang ojek boleh, kan begitu Pak ya? Ya kita harapkan mereka lah di ujung-ujungnya nanti sebagai ujung tombak untuk menyebarluaskan pendidikan anti korupsi. Kalau mau daftar gampang kok, Bu Galuh juga kalau mau daftar boleh. Tinggal sekarang kan zaman sudah mudah dengan internet ya. www.lsp.kpk.go.id. Di sana proses pendaftarannya akan ada di linknya di sana. Kita daftar. Kita ikuti materinya secara online nanti di suatu masa untuk tes-tesnya itu orang KPK akan bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk kemudian kita mengetes si calon paksi ini. Ketika lulus kemudian ada sertifikasi paksi. Saat ini baru 2.000 orang yang kita sudah producing untuk seluruh Indonesia, masih sangat-sangat jauh dari harapan. Cukup ya. Jauh dari cukup. Baik, nah artinya gimana nih caranya Pak untuk mengajak masyarakat supaya ayolah daftar juga nih jadi ujung tombak juga. Apakah berarti masyarakat ini masih merasa ini bukan urusan saya nih, kayak tadi Bapak bilang loh, iya kan? Ya itu dia Bu, harus dibentuk dulu pemahaman bahwa memang harus dibuat lagi pemahaman bahwa
masyarakat itu harus peduli dengan kasus-kasus seperti ini. Kita sangat-sangat appreciate dengan para penyuluh anti korupsi ini. Kadang-kadang kita melihat bahwa motivasi mereka itu sendiri kita lihat, oke, memang saya ingin sebelum seperti tadi saya ingin sebelum saya mati saya membuat lingkungan yang lebih baik buat anak cucu saya. Oke, aku setuju Pak kalau itu. Baik. Itu ya Pak ya. Pak Wayan, kita kalau misalnya ngomongin di Bali supaya ini kan temanya bebas dari korupsi. Bali bebas dari korupsi. Pandangan Bapak sendiri apa saja sih sebetulnya yang perlu kita kejar nih Pak untuk kemudian bisa bebas? Mungkin nggak sih kita bebas dari korupsi kalau pandangan Bapak? Ya itu kan visi ya, namanya visi harapan kita. Ya sama dengan anak-anak kita kan punya harapan juga. Nanti lulus jadi dokter misalnya, lulus jadi profesor misalnya. Ya, yang penting kita sudah berbuat mengarah ke sana untuk mengedukasi gitu. Jangan sampai masyarakat itu berbuat korupsi. Karena tadi sudah sampaikan, korupsi itu adalah mencuri, rasuah, gitu. Betul. Ya, perbuatan busuk gitu. Jangan sampai ya. Ya, mencari keuntungan dengan menyalahgunakan jabatannya misalnya, atau mencari keuntungan dengan cara melawan hukum misalnya. Udah banyak ada regulasi, ada cyber pungli tadi sudah sampaikan, ada Perpres 87 2016. Kita juga sudah punya aplikasinya itu. Kalau ada yang pungli tinggal dilaporkan. Nah, itu dia. Itu. Bener sih aturannya udah banyak banget. Iya banyak banget. Artinya kita edukasi terus, jangan sampai masyarakat. Tetapi saya kalau lihat pelaporan-pelaporan itu, dulu sejak di launchingnya Sepan Lapor di Bali, memang banyak yang lapor, iya? banyak. Sampai sekarang kan 543 kalau nggak salah. Laporan. Di laporan 543. Nah tentunya terus makin turun. Artinya apa? Pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat itu sudah makin membaik, makin transparan. Karena mudah orang melaporkan melalui aplikasi, cukup HP saja, ketik Sepan Lapor, sudah muncul. Dan itu dilindungi juga. Artinya siapa yang lapor itu dijamin tidak diketahui oleh orang yang dilaporkan itu. Makanya tadi Pak Kasatgas, Pak Johnson sudah menyampaikan. Artinya bukan berarti setelah melaporkan foto di lembaga KPK itu KPK. Bukan begitu. Saya sudah lapor, bukan begitu sebenarnya. Karena cari mati ya Pak ya. Seperti itu. Nah oleh karena demikian sekali lagi ya mari kita bersama-sama ya karena dari segi regulasi saya kira sudah banyak Undang-Undang 30 2002. Perubahannya 2019 tentang KPK, Undang-Undang 31 99 sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Jadi semua pasal-pasalnya juga ada di situ. Kebanyakan aturan dan sampai lupa sama aturannya Pak ya. Kita sambung lagi nanti di segmen keempat. Pemirsa tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pemirsa tentu saja di rumah Anda sudah mulai, mudah-mudahan sih sudah mulai berapi-api kemudian untuk ikut melawan korupsi. Atau malah justru masih, kayaknya suara kita tuh nggak didengar Pak gitu. Kayaknya kalau kita ngomong ataupun menyampaikan permasalahan, opini atau bahkan mengeluhkan soal korupsi ini kayaknya nggak ada yang dengar. Siapa kita sih gitu mungkin ya Pak ya. Pasti masih ada pandangan-pandangan seperti itu di masyarakat. Nah bagaimana nih Pak caranya agar memotivasi masyarakat supaya suara Anda itu sebenarnya didengar loh. Pasti diurus dan tidak akan kayak tadi Pak Ketut bilang berlarut-larut, nggak diurus dan lain sebagainya malah tertanam, terkubur takutnya malahan gimana tuh Pak? Gini Bu, jadi seperti yang sempat saya utarakan tadi ya, salah satu strategi yang kita kembangkan sekarang ini adalah pendidikan. Bagaimana kemudian masyarakat mempunyai awareness, mempunyai kesadaran tentang bahaya korupsi itu sendiri. Kita melakukan upaya-upaya banyak Bu, termasuk sosial kampanye, artinya bahwa kita memberikan iklan informasi mulai televisi, iklan informasi satu arah, sosial kampanye. Kemudian kita masuk ke sektor pendidikan, bagaimana kemudian kita menginsersi pendidikan anti korupsi itu sendiri untuk di tiap-tiap masing-masing level pendidikan. Dan untuk direktorat kami, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, saat ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat. Untuk semua
semua apa Bu, semua lapisan masyarakat. Ya. Kita melihat ada masyarakat umum yang punya potensi sebagai mitra KPK juga. Kita punya Toga dan Temas yang menjadi, Toga itu tokoh masyarakat dan tokoh agama Bu ya, yang menjadi panutan masyarakat, tempat bertanya masyarakat. Kita juga kemudian masuk ke sektor perempuan, bagaimana kemudian perempuan itu sendiri ya 49,9% penduduk kita perempuan Bu ya. Dan yang menyedihkannya itu jumlah pelaku korupsi yang perempuan itu semakin lama semakin meningkat. Sekarang sudah 124 dari 600 berapa yang kita tahan itu adalah perempuan. Ya kan? Selain dari itu juga kemudian kita mencoba masuk bahwa korupsi itu sendiri harus masuk ke dalam sektor keluarga. Bagaimana itu ada trennya Bu. Ya. Bahwa kemudian korupsi dilakukan oleh ayah beserta anaknya, korupsi dilakukan oleh ayah beserta dengan suaminya, istri dengan istrinya, dinasti, ya kan, dinasti seperti itu. Nah itu tren itu kita sikapi lagi, bagaimana kemudian kita membuat suatu program yang namanya program keluarga berintegritas, bagaimana, dan itu berdasarkan penelitian juga Bu, ya. Bahwa ternyata di tahun 2017 itu kita adakan penelitian di Jogja, bahwa keluarga yang mengajarkan prinsip-prinsip integritas buat anaknya itu hanya tinggal 4% saja. Hanya tinggal 4%. Saja. Kemudian orang tua akan memandang kesuksesan anak itu dari sisi, ya kamu kan duitnya banyak, sudah dapat pekerjaan bagus, dan sisi materialistik begitu. Tetapi hanya 4% sekarang ini yang tertinggal yang mengajarkan bahwa kamu harus jujur, kamu harus adil, kamu harus peduli, kamu harus bisa bekerja keras. Ya, kan itu kemudian karena itu kemudian kita membuat program yang namanya keluarga berintegritas. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan desa itu juga kan semakin meningkat Bu ya. Okay. Kita mencanangkan sekarang ada yang namanya desa anti korupsi. Kita melihat bahwa pencegahan korupsi itu harus dirasakan oleh masyarakat desa. Nih di Bali ini ada desa Kutuh yang menjadi percontohan. Nanti kita mempunyai persyarat tertentu bahwa suatu desa dianggap menjadi desa anti korupsi kalau dia sudah mempunyai keterbukaan anggaran, bahwa kita sudah punya akuntabilitas segala macam Bu ya. Banyak serangkaian syaratnya ya kan. Dan itu nanti kita harapkan desa tersebut mengarah ke arah syarat yang kita tetapkan tersebut. Desa di Bali ini desa Kutuh itu nanti akan menjadi sasaran untuk studi bandingnya peserta G20 nanti Bu. Wah, jadi nanti ya. Mereka akan mencontoh, oh ternyata ini ada desa anti korupsi. Ada desa yang bisa ditiru sama mereka di Jawa di situ. Sekian banyak program yang sudah dibuat begitu, mudah-mudahan sih nanti bisa kita dukung, karena kalau masyarakatnya juga masih bebal, tidak kemudian partisipatif, rasanya rugi ya tadi semua program dan juga aturan-aturan yang dibangun. Nah, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Saya mungkin ke Pak Sugiyada dulu, Pak. Harapannya terutama untuk masyarakat dan juga Paksi Bali mungkin karena dia adalah garda terdepan, seperti apa untuk Bali bebas korupsi? Ya harapan Provinsi Bali karena kita sudah mendapatkan WTP dari opini BPK. Jadi WTP itu syaratnya adalah tertib pengelolaan aset, kemudian keandalan pelaporan keuangan, dan pemerintahan itu harus taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, dari sisi garda terdepan, Paksi ini tentunya sebagai early warning juga. Ya, ikut mengawal kalau ada penerimaan yang bersifat publik. Misalnya apa? Penerimaan siswa baru misalnya dengan cara menyogok. Nah, itu yang perlu diawasi. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada pembayaran misalnya, ya perlu direview. Ya, sebelum direview ya belum boleh melakukan pembayaran. Artinya review itu menilai apakah benar. Saya sama dengan inspektorat, setiap pembayaran kegiatan-kegiatan fisik itu wajib kita review dulu sebelum anggaran itu dicairkan. Ya kalau ya tentunya review tidak sekedar di atas meja, Bu. Oke. Ya misalnya misalnya keadaan mengadakan vitamin gitu. Yang satu tablet itu, ya itu akan berbeda dengan pada saat musim pandemi COVID di Maret 2020 dengan posisi sekarang. Itu anggarannya akan berbeda. Kalau dulu kan sulit, cari masker saja sulit, APD sulit, berapapun dibeli, ya karena sulitnya. Nah sekarang sudah berbeda, jangan lantas sama seperti itu. Ya kalau itu ada pelanggaran ya kenapa tidak kita
coret saja langsung. Demikian juga paksi sebagai garda terdepan. Kalau ada hal-hal yang pengadaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangan, maka melalui saluran resmi lewat inspektorat, lewat sepan lapor itu juga disampaikan. Atau secara langsung disampaikan ke kita, sehingga kami secara langsung menindaklanjuti. Jangan sampai mendiamkan. Jadi laporan atau pengaduan itu bagi kami sifatnya bukan one day service, tapi quick service. Oke. Jangan seperti Ya, Pak makanya Ketut. mendapatkan laporan yang terbaik. Oke. Bukan one day Ya, tapi quick ya. service ya. Menarik. Mudah-mudahan bisa terus konsisten ya Pak ya. Dan tentunya masyarakat jangan takut untuk lapor karena sudah terjamin ya. Asalkan jangan selfie di depan KPK. Pak, imbauannya lagi sedikit dong untuk masyarakat Bali yang menonton Bapak malam hari ini. Kami dari KPK menghimbau kepada masyarakat Bali ketika masyarakat Bali mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap anti korupsi, maka sebetulnya akan menjadi benefit yang akan dirasakan oleh masyarakat Bali itu sendiri. Ketika kemudian korupsi semakin ditekan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Ya. Kemudian kita juga merasakan peningkatan kesejahteraan lainnya. Dan saat ini juga saya ingin mengajak masyarakat Bali untuk ikut terus kemudian aware terhadap kejadian koruptif yang ada terjadi di tempat di sekeliling kita. Saya juga berterima kasih kepada Pak Inspektur karena selama ini Bali memang menjadi partner KPK dalam MCP yang terbaik, Bu. Iya, Ya, terbaik di antara ya. Perlu apresiasi sih. Apresiasi untuk Pak Dan Inspektur. mudah-mudahan konsisten itu tadi ya, jangan cuma sekarang dong Pak, terus tapi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Johnson, Pak Sugiade untuk waktu dan informasinya. Mudah-mudahan juga bisa membakar niat dari masyarakat yang sedang menyaksikan ini bahwa Anda juga sebetulnya adalah korban sekali lagi dari korupsi ini. Jadi kalau bukan kita yang bersuara, maka nanti mereka akan terus berpesta di atas penderitaan kita. Wah, bahasanya ya. Mudah-mudahan korupsi ini bisa menurun, bahkan kalau bisa betul-betul hilang dari Indonesia sehingga pembangunan kita bisa berjalan seperti yang tadi Pak Johnson sampaikan. Akhir kata saya Galuh Praba dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa pada Wacana Publik episode berikutnya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om.